Hello, my name's Forrest Gump. Oke, balik lagi di nyatanya jadi anak rumahan. Oke, episode kali ini kita bakal bahas kayak yang bahas dari film-film lagi kayak episode yang keberapa sih waktu itu? Ya lupa gue, pokoknya episode itulah, 2 episode sebelumnya. Dan sebetulnya film ini tuh bukan tentang anak rumahan ya, yang kayak sebelumnya kan tokohnya anak rumahan banget tuh. Tapi kali ini bisa sedikit menjauhkan lu dari overthinking tiap malam ya. Overthinking atau minder-minder tiap malam gitu, karena lu anak rumahan dan gak punya siapa-siapa gitu. Kenapa? Soalnya nih film tuh kayak magic banget gitu loh. Sobat, tonton dulu filmnya. Filmnya judulnya Forrest Gump. Ini film udah terkenal banget ya. Singkat cerita, Forrest Gump ini itu orang yang IQ-nya cuma 75 dari lahir, dan kebetulan cacat punggungnya itu jadi bengkok dari lahir gitu. Jadi dia kalau jalan tuh mesti dikasih penopang khusus buat kakinya gitu loh. Itu pun jalannya jadi lambat gitu loh, soalnya kakinya jadi lurus terus kan, tapi jalannya gitu aneh. Sampai suatu saat dia bisa lari. Kenapa dia bisa lari? Nih ada ceritanya dia lagi dikejar sama tukang bully di sekolah gitu lah ya, yang suka ngincar anak-anak cacat gitu, pasti ada lah. Dikejar pakai sepeda. Nah dia tuh bener-bener dipaksa buat lari gitu loh, biar nggak ketangkep. Terus kan gimana ya, udah kaki lurus dipaksain buat lari cepet kan, itu kebuka longgar dikit gitu kan. Nah kelonggar, lama-lama copot. Pas copot, tahu dia kakinya udah bisa gerak cepet banget tuh, karena udah kebiasa kali ya tiap hari bawa beban topangan di kaki dari besi kayak gitu. Makanya pas lari tuh kijang lewat bener cepet banget. Dan suatu saat karena dia lari cepet, 18 tahun kemudian, enggak deh, 10 tahun kemudian lah, pas di SMA dia dikejar lagi sama orang yang ngebulinya sama, tapi ngebulinya ini kali ini pakai mobil gitu. Nah akhirnya dia lari kemana tahu sampai nemu lapangan yang dimana lagi ada pertandingan American football ya kan. Masuk ke pertandingan itu, terus pelatihnya tuh ngeliat nih orang lari cepet banget gitu kan. Nah dilirik dia tuh, direkrut masuk ke pertandingan, ke tim American football ini. Akhirnya bego ini, si orang IQ 75 ini jadi atlet, bahkan jadi MVP gitu. Karena kalau American football kan yang penting lu bisa bawa bola gak ketangkep ya kan. Akhirnya dia dapat beasiswa football buat kuliah di kampus yang unggulan. Dan lu tahu gimana pas dia habis lulus kuliah? Langsung ditawarin jadi tentara. Dan waktu itu kan Amerika lagi perang Vietnam ya waktu itu. Oke, bentar. Orang idiot jadi pasukan perang. Anjir, Akmil aja giginya cuma gigi ompong doang aja udah ditolak gitu. Apalagi ya, ini cuma IQ 75 nih, film lama-lama lawak banget. Akhirnya dia dapat penghargaan dari negara pas selesai perang itu. Selain itu dia juga dapat skill baru tuh, yaitu tenis meja. Bisa tenis meja bener. Akhirnya dia jadi atlet lagi tuh, atlet nasional tenis meja All America ya itu ya. Sampai akhirnya dia dipensionin dari tentara, terus jadi pengusaha udang ya, terusin usaha udang teman baiknya itu di camp militer itu. Tapi pas dia usaha udang itu dia nggak langsung berhasil kayak sebelumnya gitu. Bisa nangkap udang, dapetnya sampah terus. Udangnya mah ya mungkin itu di keranjang itu ada di jaringnya ada 1 ton itu beratnya, tapi ya udangnya paling ya cuma berapa kilo gitu, gak banyak banget. Sampai akhirnya keberuntungan datang lagi ke dia gitu. Karena jadi waktu itu semua kapal udang itu kena badai dan semuanya tuh hancur gitu loh, dan cuma kapal dia doang yang selamat lah. Akhirnya dia itu lagi ngejala udang, dapat banyak banget, tapi akhirnya dia kaya, bisa beli semua kapal.
ada beberapa quotes yang terkenal banget dari film ini gitu. Kayak hidup itu layaknya sekotak coklat. Life is like a box of chocolate katanya sini. Atau banyak surprise-nya lah gitu. Gak keren banget sih sebenarnya. Ini tuh coklatnya kayak apa ya? Bukan coklat yang Silver Queen satu rasa gitu ya. Potek rasanya ya udah itu doang. Tapi tuh tahu di Indonesia ada nggak ya? Tapi ini coklatnya tuh kayak yang isinya banyak, terus rasanya tuh random gitu, nggak ada cili-cilinya juga itu kalau rasanya beda apa enggak gitu. Jadi ya tuh kadang karamel, kadang kacang hijau. Sama satu lagi quotes yang terngiang-ngiang, yaitu terlepas dari semua keajaiban dalam hidup Forrest Gump ya, sebetulnya ada satu atau beberapa hal yang bikin keajaiban itu datang ya sebenarnya tuh. Ini bisa dicontoh di real life dan udah banyak iniannya apa? Contoh aslinya. Pertama, si Forrest Gump ini orangnya tekun banget gitu. Jadi begitu keajaiban datang, dia selalu udah siap. Setiap orang sesial apapun hidupnya, pasti punya keberuntungan seenggaknya sekali gitu. Segala apapun mak lu gitu, lu pasti pernah sekali ngegojek dia nih, sekali ngebohongin dia pasti lu gak ketawa. Jujur aja gue iya, udah diem aja lu. Tapi bisa gagal kalau lu gak siap gitu. Nah Forrest kan begitu bisa lari, dia lari terus, bener-bener lari terus bener dah. Dari rumah ke sekolah lari, cuma jarak 5 meter aja lari nih orang bener. Sampai nambah cepet tuh lari karena kasar tiap hari kan. Sama pas main tenis juga gitu, tiap hari ngelakuin hal yang sama. Kan yang latih tenisnya itu kan temen angkatan militernya kan. Ini kalau main tenis tuh liatin bolanya, nah dia bener-bener fokus liatin bolanya terus gitu, sampai nggak tahu padahal orang-orang nepok tangan ke dia gitu. Berarti seandainya kalau Forrest Gump direkrut sama tim begal begalnya bakalan cepet kaya kayak Yakuza dong ya. Kedua, si Forrest Gump ini orangnya berani nyobain apa aja yang datang gitu loh. Ya, mungkin karena dia bego juga dalam kutip bego juga, makanya nggak pernah mikir gitu loh. Kalau ada apapun kesempatan itu kayak tawarin, gue bisa masuk gitu ya, oke hayu gitu. Tapi kerennya dia jadi berani nyoba gitu kan. Ini sih yang mesti kita cobain sebenarnya. Kalau kita takut nggak jadi apa-apa, ya kan. Gini kan sekarang kita mikirnya kenal sama orang aja susah, gimana nanti mau sukses gitu loh. Saat kita overthinking, nah pas kita overthinking mikirnya kayak gitu pasti gue yakin nih. Gue juga sama kayak gitu. Terus mikirnya terus di situ terus itu. Sometimes ya emang kita harus ngejalanin segala surprise yang datang gitu loh. Mungkin harus kenalan sama orang-orang baru yang gak ramah. Mungkin di bidang yang gak kita banget gitu loh. Yang orang-orangnya gak kita banget. Tapi tentara dengan IQ yang cuma 75 itu udah magic banget. Sumpah magic banget. Nyoba gabung begal terdapat surprise-nya. Ketiga, si Forrest Gump ini sayang banget sama emaknya. Tapi hidupnya gak bergantung sama emaknya. Nah, kali ini sih yang masih nyetek sama emak ya. Sama sih gue juga kadang gitu. Emang susah banget kalau udah anak rumahan tuh pasti anak mami sih. Ya ini harus nonton ini sih. Kita harus nonton ini. Walaupun dia kata orang-orang stupid, tapi berani mandiri gitu. Makanya nih yang sekarang umurnya udah 17-18 tahun yang masih nyetek sama mamanya, oke. Jadi Forrest Gump ya. Nah nih jadi yang belum nonton nih film harus buru-buru nonton. Dan ya film udah hits banget ini, udah dapat Best Picture ya waktu itu tahun berapa sih? 95 Judulnya Forrest Gump. Nah gue yakin sebego apapun lo ya, sebego apapun kita tuh nggak mungkin cuma 75 kan, pasti 100 lah ada pasti. Cuma yang bikin kita
takut ya cuma minder aja. Ya kapanpun bisa datang minder itu sebenarnya ya. Ya gimana caranya kita buat dealing with minder sebetulnya ya. Oke. Orang idiot aja bisa sukses, apalagi lu yang cuma kurang sosialisasi, men. Ya oke, segitu doang. Seperti biasa gini, episode gue nggak pernah mau bikin panjang-panjang ya. Ntar abis di topik gue. Ya mungkin segitu doang buat episode kali ini. Jangan lupa nonton Forrest Gump ya, biar lu nggak minder-minder batu jadi anak rumahan ya. Ya makasih udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di episode anak rumahan selanjutnya. Dadah.